Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wirausaha, sesuai dengan judul kali ini yaitu jika Anda ingin buka cabang, membutuhkan dana atau nggak ada dana, silahkan beli properti. Nah, ini dengan kayaknya judul ini agak rancu ya. Di satu sisi kita butuh dana, tapi di sisi lain kenapa kita disuruh beli properti? Saya yakin banyak teman-teman pengusaha yang tahu maksudnya ini. Tapi mungkin ada juga yang memang belum tahu. Nah, ini kita akan kupas ya kali ini bagaimana kita butuh dana kok malah disuruh beli properti. Pernah saya ketemu dengan teman sesama wirausaha. Dia bisnis sudah hampir 30 tahun. Nah, pada saat di dalam perjalanan bisnis ini dia tidak berani membuka cabang, bukan karena penjualannya tidak bagus, tapi karena dia tidak memiliki modal atau keberanian untuk membuka cabang. Saya tanya kenapa nggak berani buka cabang? Karena dia berpikir dengan buka cabang itu membutuhkan modal yang besar. Pertama harus sewa tempat, dan sewa tempat itu juga nggak mungkin setahun 2 tahun, minimal bisa 5 tahun. Yang kedua untuk renovasi, dan yang ketiga adalah modal usaha. Dia sudah mikir minimal saya harus butuh modal antara 500 bahkan bisa sampai 1 miliar untuk membuka cabang. Oleh karena itu dia tidak berani untuk membuka cabang. Padahal kalau dia tahu membuka cabang itu tidak perlu modal, bahkan cukup dengan beli properti. Dengan beli properti itu ada dua keuntungan. Keuntungan pertama yaitu kita mendapatkan tambahan modal. Keuntungan kedua yaitu properti itu akan membackup bisnis kita suatu saat, karena properti yang kita beli itu akan naik ya. Nilainya akan naik. Untuk 5 sampai 10 tahun itu bisa naik 2 sampai 3 kali, bahkan ada yang naik sampai beberapa kali lipat sesuai dengan tempat kondisinya. Ingat, segera proteksi, segera backup bisnis Anda dengan properti. Kenapa? Karena properti itulah nanti yang akan membackup bisnis Anda apabila Anda membutuhkan dana, apabila Anda suatu saat bisnis Anda ini sedang jatuh atau sedang membutuhkan dana yang besar, insya Allah propertilah yang akan menolong Anda. Bagaimana caranya? Butuh modal kok harus beli properti. Pertama yang dilakukan adalah kita cek transaksi kita selama 1 bulan itu berapa, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Jika transaksi kita itu di atas 100 atau 200 juta setiap bulan, maka Anda insya Allah bisa beli properti senilai 1 miliar, bahkan bisa lebih. Nah, ini yang sebagai patokan. Jika Anda transaksinya rutin ya, yang masuk di bank ya, ini kita bicara transaksi ya, bukan saldo ya. Transaksi Anda rutin antara 100-200 juta setiap bulan selama minimal 6 bulan ya, dan itu terekod di dalam bank, transaksi di bank, Anda bisa membeli properti seharga 1 miliar. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, umpamanya Anda mau buka cabang di mana? Anda mau buka cabang di Surabaya, di Palembang, atau dimanapun, ya, Anda harus segera cari tempat di mana yang Anda ingin buka. Anda nggak harus beli ruko karena ruko itu pasti mahal. Carilah properti seperti rumah. Rumah di pinggir jalan, di tengah-tengah perumahan, yang pasti harus di pinggir jalan ya, karena untuk jualan kan harus di pinggir jalan. Dan tidak harus di jalan besar kan. Kalau umpamanya ini di perumahan tapi di pinggir jalan, dan properti itu harus nilainya lebih besar daripada nanti harga transaksi. Banyak sekali. Saya beberapa kali mendapatkan properti yang nilainya di bawah separuh dari harga pasar. Pertama yang kita lakukan adalah berapa
modal yang dibutuhkan untuk usaha. Umpama kita ngomong, oke, saya butuh modal usaha 300 juta. Dengan 300 juta itu kurang lebih dengan bisnis yang sudah jalan, saya bisa mendapatkan profit antara 20 sampai 25 juta umpamanya. Oke, itu settingan pertama. Dengan modal 300 juta saya bisa mendapatkan profit kurang lebih 20 sampai 25 juta per bulan. Nah, setelah itu kita cari tempat. Kita cari tempat usaha yang nilai pasarannya itu umpamanya sekitar 1 miliar atau 1,5 miliar, tapi orangnya lagi jual butuh rumah ya, jangan ruko, rumah ya, yang mungkin dia akan jual nilainya sekitar 500-an juta. Banyak nggak? Banyak sekali ya. Rumah yang sudah lama nggak dihuni, dia pengen pindah dan sebagainya. Makanya ini namanya hot deal. Kita cari hot deal, dapat murah tapi pasarannya harganya mahal. Oke, kita anggap kita deal dengan yang punya rumah itu 500 juta. Kita masukkan KPR ya, KPR-nya sesuai dengan transaksi yang kita tadi di depan yang per bulannya. Nah, bank pasti akan melihat ini performa dari yang mengajukan KPR. Anggap aja kita ajukan KPR selama 10 tahun. Tapi kalau kita bisa lebih panjang itu lebih baik. 15 tahun, 20 tahun nggak masalah. Yang penting kan cicilan kita rendah. Anggap aja 10 tahun. Kalau 1 miliar itu cicilannya kurang lebih 12 juta sampai 15 juta. Tergantung banknya di mana. Ya, anggap aja oke lah kita ngomong 15 juta. Kalau umpamanya dari bank cair 1 miliar KPR tadi. Makanya yang penting rumahnya jelas, SHM-nya ada, terus IMB harus ada. Karena untuk KPR itu yang dibutuhkan itu. Kenapa harus KPR? Karena pertama KPR itu jangkanya panjang, bisa sampai 20 tahun. Yang kedua bunga KPR itu rendah. Nah itu yang bisa kita ambil. Nah, oke, anggap aja cair 1 miliar. 1 miliar untuk dikasih ke yang punya rumah 500 juta. Berarti masih sisa 500 juta. 500 juta untuk biaya bank, anggap aja sekitar 50 sampai 100 juta lah. Berarti masih ada sisa 400 juta. Nah 400 juta itu untuk renovasi itu kurang lebih 100 juta. Kita renov ya, rumah tadi kita renov biar bentuknya menjadi toko, kasih rolling door dan sebagainya, itu kurang lebih 100 juta lah. Berarti masih ada modal 300 juta. Persis seperti yang Anda butuhkan tadi di awal. Anda butuh modal 300 juta. Pertama, Anda sudah dapat rumah, sudah direnovasi, sudah dapat modal 300 juta. Yang dibutuhkan apa? Cuma nyicil 15 juta setiap bulan. Dan ingat tadi Anda kan sudah bisa dengan proyeksi modal 300 juta Anda bisa dapat untung 20 sampai 25. Artinya apa? Artinya kalau Anda bisa dapat untung 20 sampai 25 juta, Anda ini masih bisa save 5 sampai 10 juta tiap bulan. Nah, itu lakukan seterusnya. Buka cabang, buka cabang, buka cabang. Anda tidak harus nyicil karena yang menyicil adalah usaha itu. Dan tidak terasa 5 sampai 10 tahun usaha yang Anda tempatin itu lunas. Yang kedua pasti propertinya akan naik. Oke, mudah kan? Nah ini memang kelihatan mudah, tapi memang mudah dan dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan. Oke, makasih. Sebelumnya ingat, bisnis segera bentengin dengan properti. Karena properti itulah nanti yang akan membantu Anda di saat Anda membutuhkan. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.